Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Hari ketiga diterapkannya PSBB di wilayah Bekasi, pengendara mulai mematuhi aturan penggunaan masker saat berkendara. Namun masih ditemukan pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut sehingga petugas memberikan sosialisasi. Suasana lalu lintas di checkpoint perbatasan Bekasi, Jakarta, Jumat malam terpantau lengang. Sejak pagi hingga sore tadi, petugas melakukan pemeriksaan ke para pengendara. Meski banyak pengendara yang telah mematuhi aturan menggunakan masker saat berkendara, namun masih ada pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut. Petugas memberikan penjelasan aturan PSBB di Bekasi yang diterapkan selama 2 pekan ke depan. Sementara itu masih saja nekat melayani makan di tempat, sebuah restoran ternama di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Petugas juga menutup sejumlah tempat usaha yang dilarang beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar. Sebuah restoran ternama di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat sore menjadi sasaran razia petugas Satpol PP. Razia dilakukan lantaran rumah makan ini masih melayani makan di tempat yang kerap membuat kerumunan. Tak hanya membubarkan paksa para pengunjung, petugas juga membereskan kursi restoran, memasang stiker peringatan, dan mengancam akan menyegel restoran tersebut jika masih melayani makan di tempat. Petugas juga menutup paksa sejumlah toko yang masih beroperasi. Toko, ada juga bengkel yang masih beroperasi. Kemudian rumah makan yang masih menyediakan pengunjung di tempat. Itu tadi kita kasih himbauan kembali dan kursi mejanya kita bantu untuk dirapikan supaya tidak ada lagi pengunjung yang makan minum di lokasi. Itu sifatnya take away sekali lagi. Selain di Jakarta Pusat, petugas gabungan juga menggelar razia di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Petugas gabungan menutup paksa tempat usaha yang bukan menjual bahan pokok. Sebelumnya petugas hanya mengimbau, namun kali ini bertindak tegas dengan menutup dan menyegel dengan stiker. Tempat usaha yang ditutup meliputi bengkel mobil, bengkel las, dan toko pakaian. Jika pedagang masih bandel membuka kembali setelah ditutup dan disegel, petugas akan memberi sanksi yang lebih berat lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Hari ketiga penerapan PSBB, warga Bekasi di wilayah Jatiwaringin masih banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak paham aturan PSBB saat berkendara. Petugas pun akan menindak tegas dengan memberikan teguran bahkan pidana jika tidak mengindahkan aturan tersebut. Memasuki hari ketiga penerapan PSBB di wilayah Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor maupun mobil masih ada yang melanggar. Tim gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Pondok Gede mengecek para pengendara, mulai dari penggunaan masker hingga jumlah penumpang di kendaraan. Sejauh ini penindakan tidak diberikan surat tilang, melainkan catatan apabila warga kembali melanggar akan ada tindakan hukum. Salah satu yang membuat efek jera mereka itu kita gunakan belangko yang didasarkan pada peraturan wali kota. Jadi kalau dia tidak mengindahkan, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm, baru kita gunakan belangko, baru kita kenakan tindak pidana gitu loh. Demikian. Sementara di Depok, Jawa Barat, dalam operasi PSBB, polisi memastikan pengendara baik mobil maupun motor menggunakan masker. Jika kedapatan tak gunakan masker, maka polisi akan berikan surat teguran kepada pengendara. Surat teguran berisi imbauan bagi pengendara untuk menggunakan masker. Polisi juga mengecek jumlah penumpang khususnya angkutan umum agar tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Hal ini mengacu pada penerapan physical distancing atau jaga jarak. Dari Jakarta dan Depok, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif corona di Indonesia mencapai angka 5.923 pasien. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengimbau warga wajib menggunakan masker untuk melindungi diri dan juga orang sekitar dari virus corona. Pastikan kita tidak tertular.
dan tidak menulari. Mari kita sebarluaskan dan laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Maskerku melindungi kamu dan maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan diskriminatif terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dan kita tidak boleh menolak jenazah COVID-19. Tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Sementara kewaspadaan kita terhadap orang dalam pemantauan yang kita betul-betul harus perhatikan, ada lebih dari 173.000. Pasien dalam pengawasan ada 12.610 yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan PCR yang real time. Konfirmasi positif COVID-19 adalah 5.923. Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kasus meninggal 520 orang. Seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak, 34 provinsi. Kabupaten kota terdampak ada 214 kabupaten. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari. Anies berencana memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB. Gubernur DKI Jakarta mengusulkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar dalam rapat virtual dengan tim pengawas DPR RI penanggulangan COVID-19. Anies menilai pelaksanaan PSBB selama 14 hari yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tidak cukup untuk mengendalikan penyebaran corona. Batasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 itu diberlakukan 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang. Semenjak pemberlakuan PSBB pada 10 April lalu, terlihat angka peningkatan kasus positif corona di ibu kota semakin tinggi. Dari 1.752 kasus dalam sepekan meningkat lebih dari 1.000 kasus menjadi 2.815 kasus di hari ke-8. Padahal penerapan PSBB diharapkan bisa menekan penyebaran corona dengan membatasi aktivitas warga di rumah, wajib menggunakan masker, dan bekerja dari rumah selain sejumlah sektor industri yang diperbolehkan beroperasi. Namun usulan ini masih harus dikaji karena harus memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat jika perpanjangan diberlakukan. Tim Liputan iNews melaporkan.